Pagi People, kembali lagi bersama saya, Jessie Sabrina di Thorax. Kali ini kita akan membahas tentang vaksin COVID bersama Dr. William Sayogo, Magister Imunologi. Ikutin ya. Baik, selamat sore Dr. William. Kali ini kita akan membahas seputar tentang vaksinasi dari COVID. Baik, saya mulai ya dok. Oke, yang pertama, untuk awalnya vaksin itu menurut ilmu kedokteran itu apa sih dok? Di vaksin itu ada suatu senyawa atau zat yang dimasukkan, yang diberikan kepada manusia untuk meningkatkan respon dari sistem pertahanan tubuh. Nah, yang pertama ada tujuan dari vaksin tersebut. Yang pertama adalah mengaktifkan suatu sistem pertahanan tubuh seolah-olah sama seperti kita terkena infeksi yang alami. Jadi dari mengaktifkan sistem pertahanan tubuh non spesifik sampai yang spesifik. Yang kedua, tujuan dari vaksin adalah membuat suatu kekebalan jangka panjang yang diperantarai oleh suatu sel limfosit yang mempunyai kemampuan memori. Ya, salah satu keunggulan dari sistem pertahanan tubuh yang spesifik adalah mempunyai kemampuan memori. Dia sekali diingat tidak akan terlupakan. Yang ketiga adalah tujuan dari vaksin itu adalah untuk mencegah penyebaran dari suatu infeksi yang mewabah. Dalam saat ini yang kita tahu COVID-19 ini yang menjadi suatu wabah, dan vaksin ini diusahakan untuk menghambat penyebaran tersebut. Demikian. Nah, untuk pembuatan vaksin ini, itu tuh apa yang dibutuhkan untuk prosesnya itu? Nah, jadi vaksin itu yang perlu kita kenal, ada beberapa bagian dari vaksin. Yang pertama, antigen dari vaksin tersebut, yaitu epitopnya. Jadi, apakah itu vaksin, itu antigennya apakah berasal dari dia whole virus atau whole bakteri utuh, maksudnya whole itu utuh, ataukah dia merupakan diambil bagiannya, ataukah diambilkan suatu peptidanya yang selanjutnya dilakukan sintetik, dibuat sintetiknya begitu. Nah, berikutnya adalah adjuvannya. Jadi apa itu adjuvan? Adjuvan adalah zat yang juga yang diberikan jadi pada vaksin untuk meningkatkan imunogenisitas dari vaksin. Apa itu imunogenisitas? Yaitu kemampuan untuk vaksin ini bisa menimbulkan suatu respon imun, baik itu yang humoral maupun selular. Yang ketiga adalah beberapa cara pemberiannya. Nah, yang pertama kita masuk dulu. Jadi kita kenal vaksin itu ada yang konvensional dan ada yang sudah rekombinan. Rekombinan itu hasil dari rekayasa genetik. Yang konvensional kita tahu ada live vaksin yang didapat dari dengan cara dibiarkan di embryonated chicken egg, ya atau bisa juga inactivated, yaitu yang dilumpuhkan atau dimatikan dengan senyawa kimia atau dengan radiasi yang telah memenuhi standar biological exposure index. Jadi aman bagi pada saat pemberian vaksin itu kepada manusia. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Setelah itu yang rekombinan ini yang paling canggih karena sudah meliputi rekayasa genetik, ada meliputi pembuatan sintetik. Yang kedua rekombinan viral vector, yaitu virus-like particle, yaitu ada juga materi genetiknya dari virus, apakah DNA atau RNA-nya, yaitu juga ada reverse genetik. Ini kita kenal dari epitopnya, ya. Nanti epitopnya pun ada bentuk yang linear, ada yang konformasional. Yang berikutnya adalah adjuvan. Adjuvan adalah yang standar yang kita pakai adalah pertama
oil base. Setelah itu ada juga yang berupa garam aluminium base. Yang berikutnya adalah juga ada yang squalene, kita gunakan yaitu shark liver oil, yaitu squalene. Ada ekstrak dari tumbuhan yaitu saponin, ada juga flavonoid dan sebagainya. Dan ada yang beberapa yang sudah kita buat juga yang teknologi canggih, yaitu menggunakan vektor. Yaitu salah satunya juga vaksin merah putih menggunakan adenovirus, ya, dia sebagai adjuvan di situ. Dan yang paling penting itu cara pemberian, yaitu ada yang parenteral, ada yang kita berikan secara oral, ada yang aerosol, ada yang juga sebagai drop. Kabarnya itu ada 2 jenis vaksin COVID yang dikembangkan di Indonesia. Nah itu bagaimana ya dok sistemnya? Nah, jadi yang ada di Indonesia itu memang ada 2, yaitu kita namakan dengan COVID-19 dan vaksin merah putih. Yang COVID-19 itu memang kita memegang lisensi dari Sinovac, ya, yaitu dan sekarang sudah masuk ke dalam suatu uji klinis fase 3, ya, dan rencananya sampai April 2021 siap untuk didistribusikan. Dan itu dia menggunakan jenis yang konvensional, yaitu inactivated, jadi yang dilemahkan, yang dimatikan, jadi virus yang dimatikan, ya, jadi whole virus yang dimatikan. Sedangkan untuk vaksin merah putih ini masih baru masuk ke uji praklinis in vivo ke hewan coba, dan itu dia menggunakan sudah rekayasa genetik, yaitu tadi saya bilang rekombinan, yaitu menggunakan virus like particle, yaitu dia mengambil suatu protein S atau protein spike, yaitu tonjolan protein yang di membran dari virus, ya, untuk tujuannya untuk perikatan dengan host, ya, dengan sel-sel di host. Nah itu yang diambil, setelah itu dilakukan rekombinan, setelah itu dimasukkan ke dalam ini adjuvan, yaitu berupa adenovirus, ya, jadi untuk bisa meningkatkan imunogenisitasnya. Dan yang vaksin merah putih ini diberikan secara oral, bedanya kalau yang vaksin COVID-19 itu secara parenteral. Itu. Jadi itu perbedaannya di situ. Oh iya dok, kalau boleh tahu, kenapa ya vaksin COVID ini keluarnya lama sekali? Apa yang dibutuhkan para ilmuwan? Padahal kan teknologi zaman sekarang sudah sangat maju. Baik, jadi membuat vaksin itu tidaklah semudah membuat makanan, ya, karena kita vaksin itu kita mengambil suatu epitop yang sesuai, yaitu dengan teknologi itu sudah menggunakan teknologi canggih, dengan PCR kita menentukan epitopnya atau antigen dari vaksin tersebut yang cocok. Setelah kita menemukan epitopnya, kita juga mencari adjuvannya. Sekarang yang menjadi masalah adalah ini, ya, cara pemberiannya. Nah, tahapan itu setelah cara pemberian sudah ditentukan, mulailah kita harus memasuki tahap-tahap, yaitu pertama yang namanya uji preklinis dan uji klinis. Preklinis ada in vitro dan in vivo, yaitu yang klinisnya ada fase 1, 2, dan 3 sebelum di launching produk tersebut, dan itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak boleh kita melangkahi. Karena kenapa? Karena yang vaksin yang kita berikan itu diberikan kepada manusia, dan itu harus dipantau sedemikian rupa bagaimana pembuatannya, kecocokannya, sampai efek sampingnya, dan itu memerlukan waktu tidaklah sebentar, lama. Oke, Dr. William, saya itu ada berita yang benar-benar tentang fakta atau hoax, saya tidak tahu ya dok.
Itu bagaimana sih aspek dari vaksin COVID? Soalnya ada yang bilang vaksin itu mengandung serum babi. Itu bagaimana ya, Dok? Ya, baik. Jadi makanya pemerintah saat ini melalui Badan POM itu akan melakukan sertifikasi dari vaksin tersebut, ya, mengeluarkan suatu izin POM-nya, dan itu meliputi tadi seperti saya tadi jelaskan, yaitu mulai dari efek sampingnya. Jadi dari Badan POM ini akan melihat dari efek sampingnya, setelah itu aspek kehalalannya sampai ke efektivitasnya, begitu. Nah, di sini saya sempat mendengar dari Badan POM, dia menerangkan bahwa untuk efek samping ini melihat, jadi dipantau dari uji praklinisnya sampai uji klinis fase 3 untuk yang COVID-19 ya, vaksin COVID-19 itu dipantau sama Badan POM secara ketat. Jadi begitu dia ada efek samping sedikit, maka tidak akan bisa dikeluarkan izin POM-nya. Jadi yang kedua, Badan POM ini dia menuju ke tempat pembuatan vaksin di Tiongkok, jadi ke pabrik Sinovac-nya. Dia bersama mengajak Lembaga Majelis Ulama Indonesia untuk melihat proses pembuatannya dari awal sampai akhir, apakah mengandung unsur babi. Ya, bila mengandung unsur babi, maka akan tidak akan, istilahnya tetap jalan vaksin COVID, tapi akan ditulis di sana mengandung unsur babi. Seperti pada vaksin MMR2 yang produksi dari GSK, itu sudah ditempelkan di situ mengandung babi. Oh iya, jadi apakah vaksin COVID itu 100% berhasil, Dok? Jadi setelah divaksin tuh benar-benar bebas COVID? Nah, kalau dibilang 100% efektif atau tidak, sampai sekarang WHO menyatakan belum ada vaksin yang efektif untuk mencegah profilaktik maupun untuk pengobatan, dalam arti imunoterapi, itu masih belum ada. Dan semuanya itu hanya klaim, dan semuanya masih dalam fase 3. Tapi yang pasti kita berharap Bio Farma juga beserta dengan Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran ya di Bandung, itu memantau betul-betul uji fase 3 tersebut. Ya, jadi jadi jangan sampai timbul efek samping tapi ternyata tidak terekspos begitu. Itu yang memang kita takutkan di situ. Makanya harus kuat sekali uji praklinis maupun uji klinis dari suatu vaksin itu. Nah, untuk vaksin COVID ini nanti ya, Dok ya, itu tuh ada nggak sih syarat tertentu untuk terima vaksin COVID-nya itu? Seperti kondisi tertentu kayak batasan usia pada bayi, dewasa, terus orang komorbid misalnya, terus ibu-ibu yang hamil, menyusui, bahkan orang-orang yang COVID sendiri, yang terkena COVID, itu bisa langsung divaksin atau enggak, Dok? Atau harus nunggu sembuh? Ya. Nah, begini, jadi saat ini ada roadmap untuk pemberian vaksin sudah disusun, itu diberikan dulu pada usia 18 sampai 55. Karena dianggap usia yang masih aman, ya, rentang usia yang aman, dan distribusi yang itu usia produktif. Yang ketiga, bahwa pada sebaran yang banyak terkena di antara usia 18 sampai 55. Memang ada yang lain, tapi lebih banyak di situ, ya. Dan untuk di atas 55 itu masih butuh penelitian lagi. Dan saat ini yang dilakukan uji klinis fase 3 adalah usia antara 18 sampai 55. Lewat dari itu masih belum. Nanti perlu uji lagi untuk yang di atas itu.
Nah, yang penting ini dulu, karena kenapa? Karena sebaran penduduk kita lebih banyak di usia tersebut, ya. Nah, untuk yang bayi, ya belum ada. Nanti itu penelitian juga lagi, ya kan? Lagi penelitian. Tapi yang penting kita yang sebaran yang terbanyak. Jadi penilaian dari jumlahnya, penduduknya, yang paling banyak usia berapa. Yang kedua, yang banyak yang berisiko tinggi pada usia 18 sampai 55 itu, dan juga yang ketiga dianggap lebih aman terhadap efek samping, misalkan efek samping yang tidak terlihat, yang tidak terduga, itu lebih aman di situ. Atau kita kenal dengan kejadian ikutan pasca imunisasinya, itu kan jarang terjadi pada usia situ. Itu jadi untuk batasan usia sementara di roadmap-nya adalah 18 sampai 55. Yang lain itu nanti masih dalam penelitian, termasuk wanita hamil. Jadi belum bisa diberikan karena belum tahu efek sampingnya, masih harus perlu penelitian gitu. Nah, selanjutnya untuk yang komorbid, dengan komorbid itu misalkan diabetes, hipertensi dan sebagainya, ada penyakit-penyakit imunodefisiensi atau lagi menjalani kemoterapi, itu memang tidak dilakukan imunisasi karena beresiko tinggi. Tetapi kalau pada usia 18 sampai 55 ternyata ada yang dengan komorbid yang tidak terlalu istilahnya masih bisa ditoleransi, seperti contoh diabetes, ya. Misalnya dia sudah dilihat HbA1c-nya sekitar 7 atau 7 ke bawah, berarti kan sudah terkendali bagus, itu masih tidak masalah. Nah, apakah setelah ada vaksin ini, aktivitas itu dapat kembali seperti semula? Jadi nggak ada ketakutan seperti orang-orang yang paranoid gitu, Dok? Ya, sebenarnya kalau untuk aktivitas, kita tidak perlu nunggu vaksin ada. Saat ini pun kita sebenarnya sudah aktivitas seperti biasa dengan menerapkan 3M, ya kan? Yaitu yang pertama kita harus menjaga jarak, ya, jarak ideal, yaitu sekitar 1,5 sampai 2 meter yang bagus, ya. Yang kedua adalah memakai masker, jadi masker yang bisa melindungi. Yang ketiga menjaga kebersihan, yaitu meliputi mencuci tangan, mandi, itu yang paling penting dari 3 itu, ya. Jadi itu aktivitas tetap seperti biasa. Jadi yang bekerja tetap bekerja, yang sekolah mungkin bisa diubah, sekarang kita menggunakan online itu jadi kan tetap ada sekolah maupun kuliah itu tetap jalan begitu. Kita kan sekarang harus pakai masker. Jadi apakah jika sudah vaksin itu bisa bebas dari penggunaan masker, Dok? Nah, seperti tadi saya jelaskan, vaksin kan belum istilahnya belum teruji keefektifannya 100%. Itu masih butuh proses yang panjang lagi penelitiannya, ya kan, untuk lihat lagi efektifnya. Dan ini aja Badan POM aja sampai memberikan toleransi dengan efektif 40-60% saja sudah bisa dikeluarkan. Berarti yang kita lihat bahwa vaksin belum bisa efektif 100% karena kita belum tahu yang mana yang masih, kan kita masih mencari dalam tahap mencari, ya. Apakah sudah menemukan, ya ini baru kandidat, tapi belum kita bisa menemukan bahwa ini pasti itu semuanya butuh waktu panjang. Jadi kalau saya itu meninggalkan protokol kesehatan, berarti kita kan mencari istilahnya bahaya sendiri. Oke, saya rasa itu sih, Dok, pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Dr. William buat sempetin waktunya di acara Thorax ini. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, Dok. Iya, terima kasih. Salam sehat selalu. Jadi itu seputar tentang vaksin COVID. Bermanfaat kan infonya? See you di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.